Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aris selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Islam kelas A yang sudah memberikan kesempatannya untuk kelompok kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan uang dalam sistem keuangan Islam. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Marisa Hakiki dengan NIM 4118081, lalu ada Mbak Budi Suryaningsi dengan NIM 4118100, lalu ada Mbak Naila Himatus Saroya dengan NIM 4118118, dan saya sendiri Muhammad Ardiansyah dengan NIM 4118101. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas, tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Perbedaan lain adalah uang di dalam ekonomi Islam yaitu sesuatu yang bersifat flow konsep, dan kapital adalah sesuatu yang bersifat stock konsep. Sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Selanjutnya, perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. Ada beberapa perbedaan antara konsep Islam dan konsep konvensional. Yang pertama, di dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan di konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Yang kedua, di dalam konsep Islam, uang adalah public goods, sedangkan di konsep konvensional, uang atau modal adalah private goods. Selanjutnya, yang ketiga, di dalam konsep Islam, modal adalah private good, sedangkan di konsep konvensional, uang atau modal adalah flow konsep bagi Fisher. Yang selanjutnya, yang keempat, di dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep, modal adalah stock konsep, sedangkan di konsep konvensional, uang atau modal adalah stock konsep bagi Cambridge School. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi uang dalam Islam. Fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya antara lain. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of change. Uang dapat berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan public property. Uang adalah flow konsep sehingga perbedaannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi. Selanjutnya yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account atau alat pengukur nilai, measure of value. Uang berfungsi sebagai satuan hitung dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipergunakan untuk menentukan harga suatu barang atau jasa sebagai alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Fungsi uang sebagai alat satuan hitung nilai dapat diterima dalam ekonomi Islam. Meskipun uang sebagai alat satuan hitung nilai atau alat standar pengukuran nilai tidak mempunyai ukuran standar tetap bagi dirinya sendiri, namun ia dapat mempermudah pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi sebagaimana fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran. Selanjutnya, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, store of value. Uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpanan kekayaan karena sifatnya liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. Sebagai contoh, seorang nelayan yang mempunyai tingkatan nilai yang sangat banyak
tidak akan mungkin dapat menyimpan ikan hasil tangkapannya terlalu lama karena akan membusuk dan rusak. Tetapi bila ia tukarkan dengan nilai uang atau dengan cara menjualnya lalu mendapatkan uang, maka dapat menyimpan uang itu baik untuk keperluan konsumsi saat ini maupun yang akan datang. Fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan dalam ekonomi konvensional tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulasi, dan perilaku semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Lalu uang sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan atau standard of different payment. Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan, dengan kata lain uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu, padahal uang itu sendiri sebagai alat pengukur nilai atau sebagai alat satuan hitung tidak fix atau tidak stabil yang berakibat kepada kestabilan nilai yang terjadi dalam setiap transaksi ekonomi yang akan datang. Dalam ekonomi Islam, perilaku uang yang difungsikan sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan itu dilarang. Islam mengajarkan hidup sederhana, sehingga ketika tidak ada uang untuk dibelanjakan pada hari ini, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan pembelian, terutama yang bersifat konsumtif sampai suatu saat yang tepat, yaitu ketika uang sudah diperoleh dan pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang boleh dilakukan. Tipe uang. Yang pertama, uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedangkan yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Yang terakhir ada uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promis. Dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Kemudian berikutnya ada persamaan dan perbedaan pandang tentang uang. Yang pertama, menurut pandangan ulama. Dalam pandangan Al-Ghazali, uang adalah nikmat Allah atau barang yang dipergunakan manusia sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya. Secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka atau sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua, menurut pandangan konvensional, istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional dapat diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Kemudian yang ketiga, menurut pandangan konsep Islam, konsep uang dalam ekonomi Islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang dan bukan kapital. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan juga media simpanan. Terbagi atas yang pertama, uang sebagai ukuran harga, yang kedua, uang sebagai media transaksi, dan yang ketiga, uang sebagai media penyimpanan nilai. Materi yang terakhir ada hubungan uang dengan modal. Menurut kalangan ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Sementara ini, orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal atau kapital. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas atau public good. Uang bukan barang monopoli seseorang.
Jadi, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai flow konsep, sementara modal adalah stock konsep. Flow konsep mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sedangkan stok konsep diibaratkan air berhenti atau tidak mengalir secara wajar, maka air tersebut menjadi busuk dan bau. Demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara jika uang ditahan, maka dapat menyebabkan kemacetan roda perekonomian. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.